wabarakatuh. Kami kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai tahapan evaluasi dan terminasi pada intervensi. Dengan kelompoknya saya sendiri Hasna Oktaviana Dewi. Selanjutnya ada Ikimatu Izanafsi, lalu Davanska Ranuwadi, Muhammad Wahyu Bayu Aji, Abdullah Nasi Ulwan, Insani Mutoharoh, dan Yusna Ika Pratiwi. Buat pengingat aja, tahapan intervensi itu yang pertama ada assessment, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada intervensi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima terminasi, dan yang keenam adalah tindak lanjut. Kita langsung aja yuk ke pengertian apa sih evaluasi. Jadi evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meninjau tujuan yang telah dicapai oleh Peksos. Seberapa efektifkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Evaluasi juga digunakan untuk mengevaluasi apa sih yang menjadi tujuan bersama. Jadi pada intinya evaluasi merupakan kegiatan di mana Peksos mengkaji ulang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu intervensi. Kalau di dalam intervensi itu terdapat ketidaksesuaian, maka perlu dilakukannya tinjauan kembali. Oke, saya Ikrimah Zatu Nafsi. Di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam evaluasi, fungsi, dan tujuannya. Menurut Soeharto, evaluasi sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada type ongoing evaluation, dan yang kedua ada ex post evaluation. Type ongoing evaluation merupakan tipe yang biasanya dilaksanakan pada interval periode tertentu atau tahap suatu rencana. Kemudian yang kedua, ex post evaluation. Ex post evaluation ini merupakan tipe yang biasa dilakukan setelah Peksos melakukan sebuah program kerja atau intervensi. Nah, evaluasi secara umum juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan dengan melihat seluruh tahapan kerja atau prosedur layanan yang telah direncanakan dari awal dan dapat dilakukan secara lengkap bahkan runtut. Kemudian evaluasi proses ini mencakup beberapa aspek, yaitu seperti engagement, assessment, planning, sampai dengan intervensi. Kemudian evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini merupakan bentuk evaluasi yang melihat dampak dan manfaat dari suatu program yang telah dilakukan atau dari suatu proses intervensi yang telah dilakukan. Evaluasi hasil ini mencakup aspek ketepatan waktu dan sasaran. Ada juga kesesuaian jumlah, kualitas, lokasi, sampai ke penerimaan warga terhadap program tersebut dan manfaat dari program tersebut. Kemudian evaluasi itu memiliki dua tujuan. Yang pertama, pekerja sosial itu memonitor faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dari suatu program atau suatu intervensi. Nah, faktor kegagalan dan keberhasilan ini dapat dijadikan umpan balik atau dijadikan tolak ukur dalam menyusun sebuah program kerja yang lain atau dalam pelaksanaan program kerja selanjutnya, baik program kerja yang sama maupun berbeda. Kemudian yang kedua, memberikan dorongan bagi kegiatan baru sebagai bahan untuk menyusun laporan kerja. Nah, apalagi dalam sebuah program yang baru yang belum ada acuan kegiatan di sebelumnya, maka dalam penyusunan laporan kerja, evaluasi di sini sangatlah penting. Nah, Kemudian fungsi evaluasi. Evaluasi sendiri berfungsi sebagai peninjauan kembali, pemahaman secara jelas tentang pencapaian. Nah, evaluasi memang cukup akurat untuk melihat apakah program tersebut itu sudah berhasil atau program tersebut sudah tercapai atau belum. Nah, evaluasi juga memiliki fungsi untuk pertanggungjawaban secara profesional kepada masyarakat ataupun kepada klien. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari terminasi. Terminasi dalam pekerjaan sosial merupakan tahap pengakhiran dari proses pertolongan pekerjaan sosial, di mana terjadi pemutusan hubungan kerja antara pekerja sosial atau lembaga usaha kesejahteraan sosial dengan si klien. Terminasi dalam proses pertolongan pekerjaan sosial ini dapat dilakukan kapan saja jika situasi menghendaki. Selain itu, terminasi ini juga harus berdasarkan kemauan dari klien.
Terminasi ini juga dapat dikatakan sebagai pintu masuk bagi pihak selanjutnya jika memang diperlukan rujukan kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah tercapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, dan ketika permintaan klien berhenti. Seringkali, dalam proses ini merupakan momen yang mengharukan, karena disebabkan oleh relasi yang cukup baik dan mendalam antara pekerja sosial dengan klien. Terima kasih penjelasan dari saya. Sekian. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alasan diakhirinya pelayanan dalam tahapan terminasi. Nah, yang pertama, pengakhiran yang telah direncanakan atau kontrak memiliki batas waktu. Di sini klien dan Pexos telah menetapkan berapa lama kontrak mereka akan berjalan, sehingga akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta memusatkan fokus karena durasi yang singkat. Yang kedua, pengakhiran pelayanan terbuka tertutup dengan kesepakatan bersama. Berbeda dengan yang sebelumnya, pada tahapan ini klien dan Pexos tidak memiliki kesepakatan sebelumnya mengenai kapan akan berakhir. Idealnya pelayanan akan berakhir ketika adanya kesepakatan akan pengakhiran kontrak. Kebanyakan pekerja sosial menggunakan indikator keberhasilan yang efektif. Untuk menentukan kapan mengakhiri kontrak tersebut, indikator itu diantaranya: yang pertama, tercapainya tujuan yang ingin dicapai; yang kedua, membaiknya perilaku serta keberfungsian dari klien; yang ketiga, klien bersedia untuk dilakukan terminasi. Kemudian yang keempat, perubahan dalam relasi keluarga. Dengan kata lain, membaiknya interaksi dan komunikasi si klien. Yang kelima, kurang berhasil. Terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam tahapan skill apa sih yang harus dimiliki, yang harus digunakan dalam proses terminasi. Yang pertama, skill kemampuan memahami situasi dan kondisi, yang mana si pekerja sosial ini mampu memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan klien seperti apa gitu, dan bagaimana kita akan mengakhiri pelayanan jika kita sendiri itu belum mampu memahami situasi dan kondisi yang dirasakan klien. Apakah klien ini sudah saatnya untuk sudah menggapai tujuannya dalam melakukan proses pelayanan seperti itu. Dan yang kedua, skill kemampuan untuk merencanakan. Nah, si pekerja sosial ini di samping mampu memahami situasi dan kondisi yang mampu memahami situasi dan kondisi yang telah dilakukan dalam klien. Nah, si pekerja sosial ini udah mempunyai kemampuan merencanakan kedepannya bagaimana si klien ini untuk tetap berfungsi secara sosial. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, kemampuan mengevaluasi. Nah, di dalam proses ini merupakan yang mana skill yang harus digunakan oleh pekerja sosial, yaitu mengevaluasi bagaimana kekurangan dari klien, seperti apa yang perlu ditambahi si klien, dan si klien sendiri ini bisa melakukannya sendiri tanpa adanya bantuan dari pekerja sosial. Yang keempat, yaitu skill kemampuan pembebasan dari hubungan. Nah, dalam kemampuan ini si pekerja sosial istilahnya mampu bercakap dalam mengakhiri dalam sesi pelayanan, yaitu membebaskan hubungan antara pekerja sosial dengan klien. Nah, maksudnya habis dalam melaksanakan terminasi pelayanan ini tidak ada sama sekali hubungan yang telah terjadi gitu, seperti kayak
oh ini klien, pembebasan hubungan, ya maksudnya si klien ini tetap jadi manusia, bukan lagi klien dari pekerja sosial, yaitu orang biasa, yaitu kerabat saudara atau seperti itu. Dan yang kelima, si pekerja sosial ini, skill yang dia harus ini yaitu mampu mempunyai wawasan yang banyak mengenai sumber-sumber pertolongan lain, ya sepertinya kayak kan sudah melakukan pekerjaan sudah mencapai tujuannya. Yang pertama ya, si klien ini mampu melakukan pertolongan yang lain. Dan yang keenam, kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dalam pengakhiran kontrak. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa teknik dalam proses terminasi. Ada 5 teknik. Yang pertama adalah melakukan rencana terminasi bersama klien. Artinya terminasi tidak dilakukan secara sepihak baik dari pekso sendiri maupun klien sendiri, tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Yang kedua adalah menolong klien dalam menerima pekerjaan baru dan bersama klien membahas pekerjaan yang telah dilakukan atau yang mungkin akan didapatkan. Hal ini tidak lepas dari tujuan agar klien tetap mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Yang ketiga adalah berfokus pada tujuan dan kebutuhan klien. Sefokus-fokusnya pekerja sosial terhadap tujuan dan kebutuhan klien, tidak boleh mengesampingkan kode etik dan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi dalam pemenuhan tujuan dan kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan kebiasaan terminasi secara sadar tiap sesi bersama. Dan yang terakhir adalah meninjau kembali apa yang telah dilakukan bersama. Ini mengenai capaian-capaian apa saja yang telah dilakukan bersama. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen terminasi. Menurut Alain Pintus dan Anne Minahan, komponen-komponen terminasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembebasan. Pembebasan dalam terminasi ini berarti membebaskan pekerja sosial dan klien, agar klien bisa merasa bebas dari perasaan-perasaan negatif yang dialaminya dan bebas dari berbagai ikatan emosional yang dapat menghambat keberfungsian sosialnya. Yang kedua yaitu stabilisasi perubahan. Apa sih stabilisasi perubahan itu? Stabilisasi perubahan yaitu adanya penjagaan keberfungsian sosial pada diri klien agar tetap stabil setelah menjalani proses terminasi bersama pekerja sosial. Yang terakhir yaitu evaluasi. Proses evaluasi di dalam terminasi ini berarti bahwa adanya pengkajian bermanfaatnya atau tidaknya proses-proses yang telah dilalui klien bersama pekerja sosial selama ini. Jadi dalam proses evaluasi ini, pekerja sosial dan klien akan memahami masalah yang dialami klien dan tuntutan kebutuhan yang akan datang. Nah, itu tadi penjelasan tentang komponen-komponen terminasi menurut Alain Pintus dan Anne Minahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.